Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terendah Suyadi Notes. Oke, bagaimana kabar Anda sekalian? Apakah kesehatan masih menjadi milik kita semua? Apakah kebahagiaan masih menjadi milik kita semua? Apakah keadilan juga masih menjadi milik kita semua? Ya, semoga dengan kondisi Indonesia yang seperti saat ini, ke depan kita bisa memiliki semuanya. Kita semua diberikan kesehatan, diberikan keadilan dalam berhidup, berbangsa dan bernegara, dan juga diberikan kesejahteraan yang melalui usaha yang sangat maksimal. Insya Allah kita ke depan akan lakukan itu. Oke, para sahabat sekalian, dimanapun kita semua berada, dimanapun para sahabat sekalian berada, dari jauh sini saya mendoakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya mulai memberikan komentar pada hari ini, seperti biasa saya berharap para penonton sekalian untuk meninggalkan like, juga komen, serta share lah video saya ini kepada grup-grup sosial media yang kita berada di dalamnya. Semoga bisa memberikan manfaat, meskipun hanya secuil manfaat untuk kita semua. Dan yang paling utama juga, subscribe di channel terindah ini akan membantu video saya ini menjadi terus berkembang, dan insya Allah akan memberikan manfaat-manfaat yang semakin bombastik. Oke, saudara sekalian, menyikapi berbagai persoalan yang saat ini sedang membumi di bumi Indonesia ini, tentulah topik yang sangat seksi itu membicarakan tentang kondisi sosial politik kehidupan berbangsa dan bernegara kita di bumi NKRI yang kemah limpah loh jinawi, setidaknya sekitar 25 tahun yang lalu. Sekarang kita tidak bisa memastikannya karena kondisi ini terlalu berlarut-larut. Pertama diterpa oleh pandemi COVID sehingga melumpuhkan setiap persendian perekonomian, sehingga negara kita pun sepertinya kelimpungan, sibuk mencari dana ke sana kemari untuk menghidupi bangsa dan negara ini. Kedua, akibat pandemi COVID itu tentu berbagai usaha, berbagai bidang pekerjaan juga harus di-stopkan, sehingga menimbulkan sejumlah pengangguran di sana sini karena kegiatan ekonomi tidak berjalan. Sementara kebutuhan hari-hari tetap harus dipenuhi, dan untuk pemenuhannya tentu berdasarkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kita. Oke, mungkin semua faktor tentang ekonomi itu saya tak begitu membahas detail di sini, tapi yang akan saya tanggapi pada kesempatan kali ini adalah mengenai arogansi kekuasaan terhadap masyarakat. Oke. Tentu para pemirsa juga pernah atau sampai saat ini masih menyaksikan tentang arogansi kekuasaan ketika dimunculkan di berbagai media, yaitu kita lihat secara mata telanjang Pak Presiden kita mengundang massa meskipun tanpa sengaja, meskipun tanpa perencanaan katanya, sehingga terciptalah sebuah kerumunan yang jumlah masyarakatnya cukup luar biasa, di mana terdapat dalam undang-undang karantina tentang kesehatan itu juga ada klausul yang menyatakan bahwa dilarang berkerumun karena suasana pandemi COVID saat ini yang masih mewabah. Akan tetapi arogansi dari pihak pemerintah ini tidak
mendapat tanggapan yang positif dari pihak aparat keamanan, meskipun dari MUI sendiri telah melayangkan semacam tuntutan agar Presiden Jokowi ini segera ditangkap oleh polisi, karena beliau juga telah menimbulkan kerumunan massa yang cukup luar biasa, meskipun yang katanya itu tanpa ada direncanakan. Jadi kalau kasusnya yang seperti ini, kenapa dikatakan sebagai sebuah arogansi kekuasaan? Masyarakat tentu masih masih segar ingatannya ketika peristiwa Habib Rizik yang juga mengadakan suasana kerumunan yang juga tanpa disengaja oleh beliau, karena cintanya masyarakat pecinta Habib Rizik. Ketika beliau baru datang, masyarakat tumplek blek di rumah beliau di Petamburan. Dan apa yang terjadi? Beliau diproses dan langsung membayar denda, juga masuk penjara. Dan prosesnya cukup lancar, sehingga saat ini beliau, Habib Rizik, masih berada atau mendekam di dalam penjara. Dan kasus yang sama ditunjukkan oleh arogansi pemerintahan, yaitu si presidennya sendiri yang melakukan kerumunan itu. MUI dan ada LSM juga mengajukan laporan kepada Baris Krim agar apa yang dilakukan oleh Pak Presiden itu ditindak secara hukum, untuk menunjukkan bahwa keadilan juga ada di negeri kita ini. Katanya kita adalah negara hukum, di mana posisi masyarakat, pejabat, dan semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia di depan hukum mempunyai status yang sama. Begitupun presiden. Ketika presiden melanggar undang-undang kesehatan ini, karena melakukan kerumunan, seharusnya laporan itu segera ditindak dan segera dilakukan penangkapan dengan tanpa eksepsi. Tidak adanya eksepsi ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar negara hukum dan hukum tidak tebang pilih. Di sini kredibilitas kepolisian sedang dipertaruhkan. Ini jangan-jangan presiden kita sedang menguji mental Kapolri yang baru dengan melakukan kerumunan yang seperti itu. Apakah Kapolri berani memanggil presiden untuk diproses karena telah melanggar protokol kesehatan di masa pandemi saat ini? Karena kesalahan yang dilakukan presiden itu juga sama seperti kesalahan yang dilakukan oleh Habib Rizik. Nah, Habib Rizik setelah menerima sanksi itu berupa denda dan saat ini di penjara. Dan kalau memang hukum itu benar-benar adil, Presiden Jokowi yang telah dilaporkan segera ditindaklanjuti oleh pihak aparat keamanan. Jangan tebang pilih. Ini menurut saya ada kemungkinan Kapolri dengan jajarannya kemungkinan tak akan berani memanggil presiden, karena presiden merupakan pimpinan tertinggi, dikhawatirkan akan ada kekosongan pemerintahan dengan dalil bahwa dia adalah presiden. Jadi kalau ini dipertontonkan oleh kekuasaan dan juga dipertontonkan oleh kepolisian, semakin nyatalah bahwa ketidakadilan dalam hukum sedang dipertontonkan secara telanjang di depan masyarakat NKRI yang mengaku sebagai hukum sebagai panglima tertinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sayangnya kalau itu dilanggar, justru aparat pemerintah dan kepolisian yang mengangkangi hukum secara terang benderang bahwa hukum bukanlah panglima tertinggi di negara hukum NKRI ini, karena kedua pilar tersebut yang telah memporak-porandakan sendi-sendi hukum sebagai panglima. Ya,
Terlebih lagi ada beberapa kejadian juga yang mengakibatkan kerumunan yang dilakukan oleh pihak pendukung pemerintah ataupun kelompok-kelompok lain yang juga pro kekuasaan. Dan sampai saat ini tidak terjadi apa-apa, tidak pernah diproses sama sekali. Ini ketidakadilan hukum dipertontonkan secara telanjang di depan media massa elektronik maupun cetak. Karena zaman digital ini tidak ada berita sekecil apapun yang tersembunyi. Semua akan ramai-ramai membidik berita yang sedang heboh. Dan melalui video saya ini, saya mendukung apa yang telah diresahkan oleh MUI dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang melaporkan kegiatan Jokowi ini yang berkerumun. Semoga cepat diproses. Jadi Pak Kapolri, semoga dengar, kami atas nama rakyat kecil yang juga ingin punya keadilan di depan hukum, ingin kami melihat negara ini memang benar-benar menempatkan hukum sebagai panglima. Presiden kita sengaja ataupun tidak sengaja telah melanggar protokol kesehatan dengan kerumunan massa yang membludak seperti itu tanpa ada excuse. Apakah itu disengaja, apakah dadakan, apakah masyarakat yang datang secara spontan, itu bukan merupakan excuse yang harus dipertimbangkan. Karena yang kita lihat adalah berkerumunnya banyak masyarakat di sana yang sebagai sumber utamanya adalah presiden kita. Dan untuk itu segeralah diproses. Apapun yang akan dihasilkan, mungkin berupa sebuah apologi atau permintaan maaf dari presiden secara langsung, ataukah semacam prosesnya tetap diikuti, tapi dengan ada narasi-narasi yang sedikit mengekskluskan bahwa presiden tidak akan dihukum, hanya mungkin membayar dendanya tetap harus dilaksanakan. Kasihan masyarakat yang juga melanggar protokol kesehatan, yang kasat mata itu Habib Rizik Syahganda dan kawan-kawannya. Mereka hanya melanggar itu, sekarang mendekam di penjara dan juga membayar ganti ruginya. Apa bedanya dengan presiden kita? Kalau hanya Anda sebagai presiden ingin mempertontonkan kesombongan Anda, keangkuhan Anda, sehingga Anda seenaknya saja melanggar peraturan, melanggar undang-undang yang telah disepakati bersama. Contoh di pihak lain sudah masuk penjara, kenapa Anda melakukan hal sama tanpa diproses? Oke? Sekali lagi, sebagai masyarakat kalangan bawah menginginkan bahwa hukum ditegakkan secara bersama di depan hukum, equal before the law. Tidak ada presiden, tidak ada masyarakat jelata, tidak ada orang penting, tidak ada buzzer pemerintah, tidak ada para tokoh-tokoh masyarakat yang kebal daripada hukum. Anda sebagai aparat keamanan segera tindak lanjut. Kami sebagai masyarakat ingin melihat ketegasan Anda menindak orang yang dianggap sebagai panglima tertinggi di negeri ini, yaitu Presiden Jokowi. Segeralah diproses secara hukum. Semoga ke depan keangkuhan pemerintah mengangkangi hukum tidak terjadi lagi. Ini membuat masyarakat hilang trust kepada pemerintah, dan setiap apapun yang pemerintah lakukan akan mendapat perlawanan meskipun melalui media sosial. Demikian saya akhiri video singkat ini. Equal before the law, panglima di negeri ini adalah hukum,
Hukum adalah panglima di negeri ini. Mari kita sama-sama tegakkan melalui pilar yang utama adalah aparat penegak keamanan, polisi, Polri dan TNI, kepresidenan, DPR, dan yudikatif juga merupakan simbol daripada kuatnya hukum di negeri kita ini. Kita lihat ke depannya. Semoga hukum tetap menjadi panglima di negeri ini. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, para pemirsa terindah sekalian dimanapun berada, saya Suyadi mengucapkan terima kasih atas subscribe-nya, atas waktunya untuk menonton video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.